wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Umu dalam video pembelajaran Ayo Membayar Zakat, subtema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menguraikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, menyimpulkan pemahaman tentang golongan penerima zakat dan hikmah zakat secara tepat sebagai implementasi dari rukun Islam. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bersama-sama membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa semakin membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang termasuk orang penerima zakat. Mari kita simak Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang termasuk golongan mustahik zakat yang pertama adalah fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan dan dapat menutupi sebagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, membukukan, serta membagikan kepada yang berhak. Mustahik zakat yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam, serta untuk memantapkan keimanannya. Berikutnya adalah riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Selanjutnya adalah gharim. Gharim artinya orang yang berhutang. Gharim terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayar kecuali dengan bantuan zakat. Sedangkan golongan orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan untuk keadaan sekarang, fisabilillah berupa orang yang menegakkan kepentingan masyarakat umum seperti pendiri panti asuhan, pengajian dan pendidikan serta tempat-tempat umum lainnya untuk kepentingan umat.
Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan bukan bertujuan untuk maksiat, serta mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan. Demikianlah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang Allah tuliskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya adalah hikmah membayar zakat. Dari segi agama, 1. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. 2. Berzakat berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam. Yang ketiga, membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hikmah zakat dari segi akhlak. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 2. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. Yang ketiga, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada. Selanjutnya, hikmah zakat dari segi sosial kemasyarakatan. 1. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. 2. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas keberkahan akan melimpah. 3. Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Demikianlah pemaparan materi Ayo Membayar Zakat, subtema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Semoga memberi manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.